Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini insyaallah kita meneruskan kajian fikih kita. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وعلى أزواجه وآله وأهل بيته وذرياته أجمعين والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami, nikmat menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkan pula kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang ikhlas dalam membantu perjuangan jihad dalam dakwah kami ini ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sudah masuk yang ketiga ya, halaman 164 kitab kita. Ma yakrahu minal libas fis salat, yaitu pakaian yang makruh dipakai ketika salat. Wa istihbabu as-sutratu fiha, dan disunnahkan menutup aurat artinya dalam salat ya. Kemarin sudah kita bahas yang sempurna. Sekarang yang kedua, yang ketiga, yang fadilah yang kedua ya, yang yajzi, yang memadai yang pertama. Sekarang al-faslu tsalis fima yakrahu, tata cara berpakaian kita di dalam salat ataupun di luar ya. Terkhusus adalah di dalam salat. Fasal yang ketiga yaitu fima yakrahu, kita berpakaian tapi cara berpakaian kita makruh, terutama dalam salat. Yakrahu istimalus samma lima ruwiya al-Bukhari an Abi Hurairah wa Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an libastain istimalus samma. Makruh berpakaian istimalus samma. Apa yang dikatakan istimalus samma? Yaitu ada sebagian sahabat mengatakan wa huwa ayat tabi'u bi thawbi laisa 'alaihi ghairu, yaitu dia berpakaian satu helai saja dari atas ke bawah.
tak ada dalaman, tipis gitu, maksudnya nggak ada pakai lapisan lagi, satu helai begitu saja, tapi tidak terlalu tipis, artinya tidak ada dalaman. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya annahu Rasulullah melarang naha bermakai an labstain istimalus samma. Jadi al-labstain istimalus samma, dia pakai dua pakaian tapi istimal sama. Wa ayyahtabar rajulu bi thawbin laisa baina farjihi wa baina as-sama'i syai'. Jadi seseorang itu berpakaian tapi tidak berlapis, jadi farsnya bisa kelihatan dari bawah atau dari atas, artinya kendor dia, satu ini saja gitu ya. Contoh kalau pakai baju yang kurung tapi satu aja, itu ketika sujud itu kan terbuka dia kan, bisa nampak perut kita semuanya. Artinya kita kalau kita nggak pakai lapis, coba bapak pakai baju jubah tapi yang satu helai saja, itu terbuka atasnya, bisa nampak dari langit. Artinya dari atas bisa nampak gitu, dari bawah bisa nampak. Itu makruh kecuali kalau terbuka ya haram ya, kalau sholat batal. Waqtalafa fi tafsir istimal thamma, ada perbedaan di kalangan para sahabat, para ulama menafsirkan tentang istimalus thamma ini. Faqala ba'du ashabina, sebahagian para sahabat kami, yang maksud sahabat kami di sini adalah para ulama-ulama mazhab Ahmad bin Hanbal. Wa huwa ayyattabi'a bi thawbin laysa 'alaihi ghairu, yaitu dia meletakkan pakaiannya ke badannya, artinya tanpa ada yang lain. Wa ma'al al-tiba' ayyadha'a wastur rida, dia letakkan di pertengahan jubah, tahta atiqihi al-ayman, di bawah ketiaknya yang kanan, wa turfaihi ala minkabai, sedangkan di ujungnya adalah di pundaknya yang kiri. Wa yabqa minkibai mankibi wa yabqa minkibahu, maka pundak al-ayman wa yabqa minkibahu al-ayman maksyufan, sementara pundaknya yang kanan terbuka. Fakuriha dzalik, maka itu dimakruhkan. Jadi pakaian baju ini maknanya berbeda-beda ya, nanti ada lagi. Yang dimaksud as-samma, istimal as-samma itu adalah dia memakai pakaian jubah tapi nggak sempurna. Di bawah ketiaknya kanan, kedua ujungnya itu hanya menutup ini. Atau kalau orang Indonesia bukan jubah ya, kalau di sini bahasanya rida, jubah. Kita katakan kain sarung yang diikat ke kiri, tapi ke kiri terbuka juga dia kan. Ini nggak jubah lah kita katakan, tapi separuh terbuka pundak kanannya. Pernah lihat pakaian kebesaran orang-orang Yunani, cuman itu dipakai di luar, dia pakai baju dalam lagi. Ini enggak, itu saja yang dipakai, yang di luarnya saja, yang tertutup, yang begini dia, itu ya. Memang tertutup auratnya, tapi pundak yang kanan terbuka, ketiak yang kanan terbuka, maka itu makruh. Artinya jubahnya nggak sempurna. Artinya, jadi kalau dia rukuk terbuka, jadi dari atas pun terbuka. Tapi itu satu helai saja, artinya dia tidak pakai pakaian. Tapi kalau kerajaan-kerajaan Yunani atau kerajaan-kerajaan bangsawan Arab dulu kan baju itu di luar saja dipakai, di dalam ada lagi, itu ya. Wa qad jaa tafsir istimal summa fi hadis Abi Sa'id dzalika min riwayat Ishaq. Ada
penafsiran tentang istimal summa ini di dalam hadis yang bersumber daripada Abi Sa'id yang demikian itu dalam suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Ishaq an Abdul Razzaq al-Mu'ammar, bersumber daripada Abdul Razzaq dan dari Mu'ammar an Zuhri dari Zuhri an azunnuhu Atha bin Yazid, bersumber aku sangka dia yaitu dari Atha bin Yazid. Artinya ada juga yang bersumber daripada Atha bin Yazid an Abi Sa'id, bersumber daripada Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahaan labsutai istimul summa, Rasulullah melarang pakaian yang setengah dari gitu ya, jubah yang dia apa istimul summa wa huwa ayyaj'ala wasatar rida, yaitu yang dia membuat pertengahan jubahnya itu di bawah mangkibihi, di bawah pundaknya al-aiman yang kanan, wa yuraddu tarfahu ala mangkibihi al-aysar, kemudian dia letakkan ujungnya di pundak sebelah kiri. Nah, itu ya. Ini hadis sahih. Wa ruwiya Hanbal an Ahmad fi istimal summa, ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal diriwayatkan oleh Hanbal yang bersumber daripada Ahmad fi istimal summa ayyat tabi'a ar-rajul bi thawb wala izari alaih fayabdu saqqahu wa auratahu. Jadi istimal summa ini ada juga maknanya, yang dimaksud di sini adalah ayat tabi'ar rajul, seseorang yang meletakkan pakaian bi thawbi, pakaiannya itu wala izar, dia pakai pakaian tapi nggak ada sarungnya. Nah, itu yang kita katakan tadi. Satu lagi saja. Wala izaru alaih, nggak pakai sarung. Fayabdu saqqahu wa auratahu, akhirnya kelihatan belahan-belahannya, belahan badannya, punggungnya kelihatan apa, nampak lah gitu ya, karena dia pakai baju satu aja, dan auratnya pun nampak, tapi nggak terlalu ya, jangan sampai yang tipis sekali. Kalau tipis sekali memang nggak boleh. Ini masih dibolehkan tapi makro, gitu ya. Amma in kana alai izaru fatilka labsatul muharram. Jadi kalau umpamanya katanya pakaian sarungnya itu labsatul muhrim. Amma in kana alai izar fatilka labsatul muhrim falau kana la yajzu lam yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun katanya kalau sarung yang demikian itu dia pakai untuk ketika ihram, itu berbeda ya. Falau kana la yajzu, jadi dalam ihram itu keterkecualian. Jadi falau kana la yajzu lam kata dia apa? Kalau seandainya memang itu tidak diperbolehkan, masa Rasulullah ihram pakai pakaian itu? Kita pakai ihram kan nggak pakai selai benang, itu keterkecualian ya. Keterkecualian dalam ihram itu. Cuman sekarang kan pakai ihram tebal kan, tebal kayak anduk. Mungkin dulu masa Rasulullah tidak seperti anduk kali ya. Kalau pakai ihram itu kan kita, ya memang nggak pakai apa-apa dalamnya. Itu keterkecualian. Memang nampak pundak kanan. Memang diselempangkan aja dia gitu kan. Tapi itu keterkecualian. Ini artinya pakaian yang sehari-hari atau di dalam sholat. Wa ruwiya Abu Bakar bi isnadi an Ibnu Mas'ud. Ada diriwayatkan oleh Abu Bakar dengan sanad yang bersumber dari Ibnu Mas'ud qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisar rajul tauban wahidan ya'khudhu bi jawanibihi ala mankibihi fayud'atil kasumma. Rasulullah melarang orang berpakaian tauban wahid, satu helai, pakaian yang satu helai. Beda kalau di rumah, ini keterkecualian lagi. Kalau di rumah, kemarin ada hadisnya Rasulullah berpakaian seperti itu di rumah istrinya, itu lain. Ini artinya berpakaian yang sifatnya umum ya. Ya'khudhu bi jawanibihi ala mankibihi, yang dia letakkan pakaian tadi di pundaknya saja. Maka itu
yang ditegur, itulah dia tilka summa. Itu dia. Wa qala ba'du ashabi Syafi'i huwa ay yaltahif bit-thawb thumma yakhruju yadayhi min qabli sadrihi. Sebahagian pendapat daripada ulama-ulama Imam Syafi'i, ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, yang dikatakan istimalus summa itu apa? Ayal tahbithu, yang dia dibalut dengan pakaian kemudian bisa keluar tangannya, ya mirip lah tadi dia. Kalau pakaian yang bisa keluar tangannya sebelum dadanya. Nah, jadi memang ulama berbeda, tapi perbedaan definisi ini tidak apa namanya, tidak menyebabkan salah dari segi makna dan tujuan larangan ini. Jadi ya apa saja pakaian yang tipiskah dia, mau dia tutup dada mau tidak. Tapi kalau ulama-ulama termasuk ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan yang nampak dadanya, yang tangannya bisa keluar dari dadanya. Nah, gitu. Sebagaimana yang kita terangkan tadi ya. Wa qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid, istimalus summa 'indal Arab. Bagaimana orang Arab memahami istimalus summa dari pakaian dikatakan istimalus summa? Ayastamil rajul, yaitu seseorang yang dia memakai apa namanya? Bithawbihi, yang dia memakai pakaiannya itu yujallilu bi jasadahu kullu. Yang dia memakai pakaian tapi untuk kebesaran, menutup badannya. Itu lain lagi. Tapi seperti itu bedanya, yang dikatakan makruh kalau dia nggak ada pakaian dalam. Tapi kalau raja-raja kebesaran Arab dulu itu untuk yang di luar, karena ada itu serban yang dia sepotong saja, ada kan serban ya kayak kerajaan-kerajaan Yunani. Tapi itu juga pembesar-pembesar Arab pakai seperti itu, yang dia separuh saja tipis tapi dia sampai ke bawah besar, tapi nampak dia separuh gitu. Cuman dia pakai baju dalam lagi. Yang dimaksud dilarang di sini makruh adalah kalau dia tidak pakaian dalam lagi, itu dia ya. Jadi pakaian kebesaran. Wala yafhamu janiban yakhruju min yadahu ka'annahu yadhhabu bihi ila annahu la'allahu yusibahu shay'un yuridu al-ihtiras minhu fala yaqdiru alayh. Yaitu dia, jadi kalau pakaian ini dipakai katanya apa? Dia tidak bisa diangkat pinggirnya. Kalau diangkat katanya yakhruju minhu yadah, akan keluar tangannya. Ya kalau diangkat itu bisa keluar tangannya. Seolah-olah katanya dia itu hanya diletakkan saja. Jadi untuk menjaga supaya dia bisanya untuk berlapis pakaian lah, untuk menjaga supaya pakaian tidak kotor atau apa. Itu biasa pembesar itu memang pakaiannya berlapis-lapis, tujuannya adalah ya untuk menjaga pakaian. Sama kayak pakai orang pakai apa namanya pakaian tapi dia pakai jubah lagi umpama, kan pakaian dalam pasti bersih. Itu kita pakai pakaian pakai singlet, berarti kan pakaian kita yang di luar tidak bau keringat, yang bau keringat hanya singlet kita. Itu. Nah, cuman ini dia sifatnya adalah pakaian kebesaran yang di luar, itu dia, yang di luar. Wa tafsirul fuqaha ayyastamila bi thawbin wahid laisa alaihi ghairuhu. Ada penafsiran lain menurut ahli fikih, yaitu yang dia memakai keseluruhan memakai pakaian satu keseluruhan badannya tapi tidak pakai apa-apa. Kemudian tsumma yarfa'u min ahad janibi fayadha'u ala mankibi fayabdu minhu farjuhu. Kemudian katanya kalau pakaian itu diangkat oleh seseorang dari samping gitu, ditarik gitu dari pundaknya, maka bisa kelihatan kemaluannya. Artinya pakaian itu sangat mudah terbuka. Nah, itulah artinya ya, sangat mudah terbuka. Wal fuqaha a'lam bi ta'wil. Jadi itulah yang betul. Jadi jangan sampai kita definisi itu kata imam ini, pengarang ini, maka definisi tentang definisi istimalus summa tadi, bentuk pakaian ini, katanya ahli fikih itu lebih paham, lebih tahu. Artinya berarti apa saja pakaian yang mudah terbuka auratnya, mudah kelihatan auratnya, itulah istimalus summa, itu ya.
Jadi wal fuqaha a'lamu bita'wil. Maka ahli fikih itu lebih a'lam, lebih mengetahui, lebih tahu tentang takwilnya. Nah, jadi ini bukan hanya masalah ini, apa saja perkara-perkara yang lain al-fuqaha lebih tahu. Perkara sosial, perkara budaya, perkara politik, perkara apa saja. Jadi ahli fikih itu dia akan bisa mengetahui seluruhnya, karena ahli fikih itu adalah dialah yang mengeluarkan istinbatul ahkam, wahyu Quran dan sunnah untuk memahami berbagai macam yang terjadi di dunia ini, peristiwa apa saja. Makanya seorang ahli fikih, fuqaha, dia nggak boleh ngeh tentang politik. Cuman bukan ini ya, jangan didefinisikan politik praktis saja, tidak, tapi politik secara universal. Kan ada itu ulama, kalau politik praktis nomor satu dia cakap, cerita, berkomentar. Tapi politik secara universal, global, secara makro dia nggak paham. Bagaimana umpamanya contoh politik, bagaimana resesi ekonomi dunia, bagaimana perkembangan politik Timur Tengah, politik Eropa, politik Afrika. Tahu dia politik praktis dalam negeri saja. Asik berkecoh politik dalam negeri. Itu nggak jadi ukuran, nggak bisa. Jadi fuqaha itu bukan begitu. Dia harus mengerti bagaimana strategi politik secara makro, sehingga dia bisa merasakan apa yang terjadi di tengah-tengah umat. Itu dia. Baru kalau dia sudah mendalami politik secara makro, baru yang mikronya nggak diragukan lagi, nggak diragukan lagi. Dan itu bisa dibuktikan nanti dari segi teori-teori ucapannya. Kebenaran yang diungkapnya itu di mana orang-orang pernah mengambil teorinya atas kebenarannya. Pembuktian-pembuktian ucapannya yang bertahun-tahun terbukti enggak dengan teori-teori politiknya. Cuman jangan, sekali lagi ya, jangan dia hanya berbicara tentang politik mikro, apalagi yang bersifat politik praktis saja. Itu namanya koar-koar. Dan biasanya ulama ahli fikih kalau dia memecahkan masalah politik, dia tidak terjebak dengan fanatis buta. Dia akan berpihak dalam kebenaran di sisi mana saja yang bersifat netral. Tapi kalau sudah dari A sampai Z sama semua kesimpulan sama dia, berpihak kepada yang A saja, ini tak betul, ini udah, walaupun benar, ini nggak boleh diambil pendapatnya walaupun benar. Begitu juga sebaliknya, kalau sudah menilai politik yang salah dari A sampai Z, pihak B salah semua, nggak ada yang betul. Udah, meskipun dia ahlul sujud, ahlul ibadah, meskipun dia profesor, doktor, ahli agama, hafal Quran, nggak boleh diambil pendapatnya. Kalau sudah dia menjelekkan dari A sampai Z, pihak lawan jelek semua. Udah. Sedangkan orang yang ahli sujud, ahli ibadah, profesor, doktor, itu saja nggak boleh diambil pemikiran politiknya kalau fanatisme. Apalagi orang dablek, ya. Kan ada orang dablek, apa-apa nggak ngerti. Tapi kalau sudah bela, kalau sudah bela kelompoknya, udah itu ya kan. Mati-matian dia bela, nggak ada salahnya itu.
Nah, ini berbahaya. Jadi kalau sudah seorang intelektual saja yang fanatisme nggak boleh dipakai pendapatnya, apalagi orang bodoh. Jadi harus jernih cara memandangnya, nggak boleh berpihak. Makanya kalau di dalam teori fikih itu, seorang hakim saja Pak, seorang hakim apabila dia menghakimi kebetulan yang terdakwa saudaranya, itu hakim harus diganti. Nggak boleh menghakimi. Ternyata yang terdakwa ibunya, atau saudaranya, atau adiknya, itu hakimnya diganti, qadhinya. Nggak boleh dia menghakimi saudara. Dikhawatirkan nanti dia pasti berat sebelah. 1 juta manusia mencari orang yang bisa tegas terhadap keluarganya, itu berat. Makanya ulama itu kalau yang hatinya dia tidak yang netral itu biasanya paling banyak dibenci, bukan hanya orang yang jauh, termasuk orang yang paling dekat sama dia. Kalau ada ulama yang dia dicintai, semua orang yang dekat sama dia itu diragukan keulamaannya. Kalau ada ulama, orang yang dekat sama dia semuanya cinta, artinya apa? Mendukung 100% pendapatnya, diragukan keulamaannya. Kenapa? Karena ulama itu tegas. Hari ini dia dipuji, besok dia boleh jadi dimaki dengan orang yang dekat sama dia. Kenapa? Karena dia nggak akan membela orang yang dekat sama dia. Kalau salah, dia tidak akan bela. Kalau dia bela, berarti masih mau dia disogok. Jadi ulama itu tegas. Sekarang dia dipuji sama orang kanannya, besok orang kanannya berbuat salah, dia akan tegas, pasti akan dibenci dia. Kecuali orang-orang yang dia sabar terhadap ulama. Itulah yang kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum fil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatil hayatid dunya. Kata Allah, kamu harus sabar mengikuti ulama, sepahit apapun pendapat itu yang berbeda dengan kamu. Itu kan susah, ya, susah. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka. Jangan sampai kamu lebih banyak mengikut kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wala tuti man aghfalna qalbu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Kalau kamu lebih cinta kepada orang yang mengikuti hawa nafsu, kamu palingkan kedua matamu kepada ulama yang tegas, maka kamu akan seluruh perkara yang kamu jalankan pasti akan hancur. Kenapa Allah turunkan surah As-Saff? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala al-hawariyina man ansari ilallah. Wahai orang beriman, kamu harus bisa seperti Ansarnya Nabi Isa, mengorbankan nyawanya, darahnya, hartanya untuk membela Rasulmu, membela ulama. Ada yang berani? Boro-boro nyawanya, duduk taklim 1 jam saja stres dia, ya kan? Lama kali. Ya. Gurunya bikin yang terbaik saja, banyak yang nentang. Nggak usahkan darahnya kita minta untuk berjuang, gurunya ingin memberi terbaik di masyarakat saja, masih banyak yang nentang. Padahal kebaikan yang mau diterapkan gurunya itu pun masih ditentang. Boro-boro nyawanya untuk diminta. Makanya ulama yang bersih itu dia akan dibenci bukan hanya orang yang jauh, orang yang bahkan keluarganya sendiri. Bahkan orang tuanya sendiri bisa jadi. Tapi dia harus sabar. Kalau nggak dia sabar, udah. Kan nggak susah kita supaya dibela orang lain, apa mau orang kita iyakan. Jangan kita takut menyakitkan hati orang. Kan ada gitu kan? Dia nggak berani mengeluarkan pendapat yang tegas, takut menyakiti hati orang. Nah, ini nggak bisa jadi ulama fikih ini. Ini mental tong sampah namanya. Tahu mental tong sampah, Pak? Semua masuk.
Makanan yang bersih masuk, makanan kotoran masuk, semua kotoran masuk. Gurunya ngomong yang baik dia dengar, gurunya dijelek-jelekin orang lain dia dengar juga. Diam aja dia, nggak peduli dia gurunya dihina orang. Itulah dia. Maka Allah di situ akan melihat makom kita, di mana letak ahwal dan makom kita itu bersih di hadapan Allah. Kalau kita, contoh saya mau tanya, ayah ibu kita dihina orang marah nggak kita? Kalau guru kita dihina orang kita marah nggak? Mana marah. Iya, karena bukan darah daging kita. Berarti kita lebih membela darah daging ketimbang manusia, ketimbang Rasulullah atau al-ulama warasatul anbiya yang menyelamatkan dia dunia akhirat. Malah ada lagi orang mencari-cari kesalahan gurunya. Dari A sampai Z dia cari kesalahannya. Subhanallah. Maka keberkahannya sampai mati tidak akan ada. Itu dia ya, nauzubillah tsumma nauzubillah. Padahal kita membahas masalah pakaian ya. Tapi karena tadi itu muallifnya mengatakan wal fuqaha a'lam bi ta'wil. Ahli fikih itu lebih. Itu a'lam itu isim tafdil. Lebih. Jadi fadhala itu lebih terbaik. Afdal kalau jadi fadhala yang baik. Afdal lebih baik. Kabara besar, akbar lebih besar. Isim tafdil itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah seorang guru fikih itu bisa kita sebut di ahli fikih? Kalau itu siapa ikutnya? Siapa yang menstempel seseorang itu atau guru tersebut ahli fikih? Lantas yang kedua, mungkin ada rujukan atau rekomendasi di Indonesia ini ulama siapa yang mungkin buat pengetahuan kita yang fikih atau tulisannya bisa kita dapatkan ahli fikih. Itu saja ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah setiap kita belajar dengan orang yang mengajarkan fikih dia bisa dikatakan ahli fikih? Enggak semua. Jadi ahli fikih itu martabatnya, makomnya, levelnya berbeda-beda. Maka makom yang paling tinggi itu adalah pertama ulama yang mampu dia ahli fiqhul muqaranah, perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Setelah itu yang lebih tinggi lagi dari itu mereka ulama yang ahli al-muqaranah al-madzahib Islamiyah. Dia ngerti perbandingan mazhab Islam bukan hanya Ahlussunnah, termasuk Syiah, Ibadiyah, di luar Ahlussunnah. Yang lebih tinggi dari itu lagi adalah ulama itu pertama muqaranah, dia ahli komparatif perbandingan mazhab Ahlussunnah di luar Ahlussunnah, ahlul siyasi, ahli politik. Itulah dia Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu level pertama ahlul fatwa. Dia ahli politik. Ahli politik itu adalah mereka yang bisa mengerti bagaimana strategi tentang kehidupan. Kemudian lebih tinggi dari itu lagi, yang dia mengerti tentang adab, sastra. Jadi kalau ada ulama yang dia ahli komparatif mazhab Ahlussunnah, komparatif di luar Ahlussunnah, ahlus siyasah, ahli politik, dia sastrawan. Sastrawan itu jangan kita bayangkan ini ya, apa namanya, ahli wayang, bukan begitu. Jadi jangan kita bayangkan sastra-sastra, orang-orang sastra apa namanya, yang ada di Indonesia ini. Ahli sastra itu sifatnya luas, adab. Dia berpikir yang dia mampu memecahkan tentang, jadi ahli yang dikatakan ahli sastra itu Pak, yang di luar agama ya, yang di luar agama, dia bukan ahli agama tapi dia sastrawan. Itu pertama dia memecahkan tentang masalah sosial, al-istimaiyah, kemudian al-thaqafah, culture,
budaya, kemudian al-falsafah, tentang filsafat secara universal, kemudian al-fan, seni, kemudian al-hadarah, civilization. Makanya sastrawan itu, makanya seorang pemimpin negara kalau jauh daripada sastrawan, itu pemimpin yang goblok. Negara ini akan hancur kalau menjauhi sastrawan. Jadi kalau ada ulama, dia sudah ulama, adib, mufakir, wah itu luar biasa itu. Kita katakan seperti Syekh Muhammad Abdul, kita katakan ulama-ulama yang menjadi Grand Syekh Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar Kairo University sekarang Pak, Al-Azhar Mesir. Itu semua yang menjadi pemimpin syekh itu ilmunya luas-luas, subhanallah. Tak cukup hanya hafal Quran, tak cukup hanya tahu perbandingan mazhab satu mazhab saja, tapi dia muqarratul mazhab, seluruh mazhab Ahlus Sunnah dan di luar Ahlus Sunnah. Mereka ahlu siyasah, ahli politik. Jadi ketika umat bertanya tentang masalah qadiyah, isu-isu kekinian, apa saja, dia akan bisa memecahkannya dengan seksama, memecahkannya dengan arif dan bijak. Ada juga orang ahli fikih, tapi yang diajarnya umpamanya matan zubat, atau dia umpamanya dia mengajarkan hasyatani minhajut thalibin fikih syafi'i saja. Itu mesti level yang sangat ini rendah. Ada juga dia ngajar fikih, tapi fikih anak-anak dirosa umpamanya, anak-anak ibtidaiyah, itu belum bisa dikatakan faqih. Kan, jadi bukan setiap orang yang mengajarkan fikih dia faqih, enggak. Lantas siapa yang berhak seseorang itu digelar faqih? Bagaimana ciri-cirinya? Itu tadi yang selalu saya ingatkan. Pertama, tulisannya. Yang kedua, pemikirannya. Ada enggak ulama, sastrawan, pemikir yang mengaku pemikiran dia? Itu dilihat dari tulisan. Atau kalau dia nggak menulis, ketika dia mengajar ngasih komentar apa saja, tapi ulama mengakui pemikirannya. Tadi itu ya, dia termasuk syarat diantaranya tidak fanatisme dia. Kalau sudah ada ulama yang mengakui pemikiran dia dan dia pernah menulis tentang politik berkaitan juga tentang agama, ad-din wa siyasah, agama dan politik, kemudian pendapatnya diambil orang, diakui, itu adalah marja', itu qudwah, boleh diikut untuk yang lingkup yang luas. Tapi kalau untuk lingkup yang sifatnya kita ilmu, apa saja kita dengarkan. Nggak mesti kita menunggu orang ahli fikih sehebat yang saya sebut kategori ini. Maaf, anak SD, anak TK sekalipun boleh kita jadikan guru. Banyak yang kita bisa ambil petik dari anak TK, ilmu di situ. Bagaimana dia berak, bagaimana dengan dia setiap hari buang air besar, kita akan pintar membersihkan itu. Kalau kita nggak pernah belajar membersihkan kotoran anak TK, kita nggak tahu rahasia itu. Binatang sekalipun kita jadikan guru, nggak masalah. Nggak usahakan ulama. Orang-orang tak berakidah, orang Majusi, orang Yahudi, pelacur sekalipun bisa kita jadikan guru. Itulah kata Imam Ali. Al-hikmatu ad-dhallatul mu'min. Hikmah, apa yang dikatakan hikmah? Kalau bahasa Arab modern, hubbul hikmah, filosofi, filsafat secara keseluruhan. Hikmah itu, tapi kalau dalam syariat hikmah itu apa? Orang yang ahli Quran dan Sunnah. Tapi hikmah secara universal, hikmah itu nggak bisa dipelajari dengan pendidikan biasa. Hikmah itu bisa datang dari mana saja, dengan renungan, dengan pencarian. Hikmah, ilmu, hikmah itu akan bisa membuat orang beriman, kata Imam Ali, akan bijaksana. Jadi hikmah itu nggak sama dengan ilmu ya.
Filsafat itu nggak sama dengan ilmu. Dia lebih tinggi dari ilmu. Tapi bukan berarti dia tidak mempelajari ilmu, salah juga. Ada orang mencari hikmah tapi dia nggak pernah menuntut ilmu, itu dablek namanya, bukan hikmah namanya, itu menghayal. Udah. Fahutil hikmata walau min ahli nifaq. Maka kau ambillah hikmah itu, kata Imam Ali, meskipun bersumber dari orang munafik. Ya, boleh. Kita baca teori Einstein, kita baca teori psikoanalisis Sigmund Freud, kita baca syairnya Shakespeare, kita baca filsafatnya Russell Bank, kita baca pemikirannya Fukuyama, kita baca pemikirannya Huntington. Silahkan. Kan ada itu, Huntington sangat terkenal dulu kan, pemikirannya tahun 2000-an. The Clash of Civilization. Termasuk Fukuyama, orang Jepang, berwarga negara Amerika. Itu luar biasa pemikir-pemikirannya. Enggak apa, bukan hanya itu, termasuk yang lain-lain. Kita baca filsafat Aristoteles, Plato, Socrates. Bagus. Ibn Rushd, ulama ahli filsafat Islam yang paling luas, paling diakui di dunia, mampu mensyarahkan, menjabarkan teorinya Plato, teorinya Aristoteles, sampai dia dikenal sampai detik ini di Eropa, teori-teori dia. Ibn Rushd di Eropa dikenal Averroes. Ibnu Sina, teorinya Al-Qanun fi Tin, dikenal di Eropa, Avicenna. Jadi bebas, ilmu apa saja boleh, itu dia ya. Tapi kalau untuk fatwa tadi itu terbatas dia, untuk menjadikan apa? Jadi kalau kita belajar siapa saja boleh. Ada orang ngaji fikih Syafi'i saja, nggak apa-apa, didengarkan saja. Orang gila sekalipun boleh kita jadikan guru, iya kan? Orang gila sekalipun dia ketawa sendiri. Nah, apa guru yang kita ambil dari ketawa dia sendiri? Hilang stres kita. Kalau aku pandang, lebih suka aku dengan orang gila, hilang stresku ketawa, ya kan? Daripada aku pandang istriku asik mau berantem aja, iya kan? Itu dia. Wallahu taala alam bisawab. Tapi yang masalah rujukan itu ada kan di Indonesia ini, Ustaz? Ke Indonesia semua ulama itu baik. Ya maksud saya ahli fikih. Ahli fikihnya ada banyak. Ambillah sesuai dengan yang mana kita ingat, yang mana kita ketahui. Semua buku ulama-ulama kita dibaca, nanti kita akan tahu. Makanya kita nggak boleh milih-milih. Kita baca semua pemikiran mereka, nanti kita bandingkan. Setelah kita selami, oh ini terkenal, kita baca. Setelah itu kita baca lagi. Makanya kalau kita mau mengetahui seseorang itu dari segi ininya, kemampuan dia tentang di bidangnya, biografinya dibaca, pengalamannya, nanti autobiografinya kita baca. Apa karya-karya dia? Baru karya-karyanya kita baca. Kalau kita nggak temukan karyanya, kita mungkin belajar sama dia, kita renungi apa yang dikajinya, apa yang diajarkannya, latar belakangnya. Jadi kalau ciri-ciri ulama ahli fatwa itu, yang dia berhak mengeluarkan fatwa itu, dia harus memang dibilangnya dari kecil sampai akhir pendidikannya, dia memang harus takhusus fikih. Nggak bisa setengah-setengah. Jangan sampai dia sekolah SD umum, SMP umum, SMA umum, masuk UIN jurusan syariah, ngajar fikih. Wah ini kacau ini. Ini kacau ya. Itu dia ya. Jadi kalau kita untuk membandingkan ulama satu dengan ulama yang dua, A dengan ulama B, kita lihat biografinya, kemudian jabatan dia. Kalau dia nggak pernah duduk di lembaga fatwa, kita ragu. Jadi tidak boleh sepenuhnya fatwa kita ambil. Mungkin dia contoh kalau di MUI itu dia umpamanya duduk di komisi seni, walaupun dia ulama hebat bahasa Arab, tapi dia di komisi seni, berarti dia ahli seni, dia seniman dia. Jadi jangan sampai kita lihat, ini hebat bahasa Arabnya. Maaf ya, teman-teman saya sekuler itu banyak yang hebat bahasa Arab. Teman-teman dari Mesir jadi sekuler sini, masuk partai PDIP malah. Maaf, bahkan dia dulu sholat tak wajib katanya. Nggak usah saya sebut namanya, kalau saya sebut bapak terkejut nanti.
Hebat banget. Ini kalau maaf ya, kalau seandainya orang nggak tahu biografi dia, coba luar biasa karyanya Pak. Tapi karyanya ya karya filsafat, karyanya pemikiran tentang sosial aja. Hebat, luar biasa. Bapak kan kagum, bahasa Arabnya hebat. Makanya biografinya itu paling penting kita. Kalau karyanya banyak, tapi kita lihat karyanya apa isinya. Kalau hanya masalah sosial, masalah budaya, tunggu dulu. Kalau berbicara tentang agama, meskipun dia ahli bahasa Arab, nggak usahkan dia orang Arab sekalipun, profesor, doktor yang lahir dari Arab, orang Arab sekalipun, kalau dia bukan di bidang ahlinya fikih, kita nggak boleh ngambil fikih. Apa dia? Filsafat. Filsafatnya yang kita ambil, ya kan? Itu dia. Filsafatnya yang kita ambil. Dia kalau ahli seni, seni apa? Al-aflam, teater, perfilman. Ya, tentang film saja kita ambil, meskipun dia hebat bahasa Arab. Ya, namanya orang Arab, hebat bahasa Arab ya kan? Sutradara orang Arab, jangan sampai ini sutradara orang Arab, dicium-cium tangannya, Habib katanya, karena hidungnya mancung. Padahal dia sutradara, tukang bikin main film porno umpamanya, diciumi tangannya. Kenapa? Hidungnya mancung. Ke Indonesia pakai jubah dia, karena dia tahu orang Indonesia setiap nengok hidung mancung pakai jubah, dibilang Habib. Ketahuan, ada jemaah kita bilang, dibuka baju bertatu semua. Enggak, ini jemaah kita cerita sendiri. Hati-hati itu. Sutradara porno orang Arab itu, oh, hebat bahasa Arabnya. Namanya orang Arab ya kan. Nah, itu dia. Jadi semua ilmu diambil. Kita jangan memilih-milih. Nanti kita akan bisa mengetahui. Di antara yang kita baca itu kita akan tahu. Buku yang satu dengan buku yang kedua kita akan tahu di mana kelebihan-kelebihan itu. Jadi itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Fadal. Kalau tadi kan misalnya tadi kita pakai luaran aja pada saat sujud atau wudu kan itu makruh kok kelihatan. Nah, terus kalau misalnya belakang ini kelihatan itu makruh atau batal atau gimana? Apa kalau batal sholat diulang atau gimana? Nah, terus yang kedua di sini ada dimakruhkan untuk wajah menurut berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi melarang untuk mulutnya. Nah, terus ada sholat pakai masker atau gimana? Ya, itu nanti pelajaran akan datang. As-sadl nanti akan kita jumpai, akan datang menutup mulut. Kalau menurut Imam Syafi'i, hidung ini itu tidak menjadi rukun sujud. Cuman makruh saja kalau ditutup. Tapi kalau sebab doruri, boleh jadi dia sakit jantung, sakit yang menular, paru-paru, atau dia TBC, atau dia pokoknya sakit menular lah, influenza yang mengerikan, iya kan? Karena ada influenza yang biasa saja, tapi ada influenza yang sekali batuk itu langsung 1 senti keluar apanya kan? Itu. Jadi kalau dia pakai masker boleh untuk menjaga dirinya dan jangan menjaga orang sampingnya. Itu dia. Kemudian kalau baju yang satu tadi syaratnya satu, dia makruh selagi tidak terbuka aurat. Kalau terbuka aurat atau terlalu tipis sampai nampak kulitnya, itu tak sah, batal, nggak sah. Yang dimaksudkan yang dikatakan makruh tadi selagi auratnya tidak terbuka, itu ya. Bisa paham? Silakan. Pertanyaan. Jadi kalau tutup pakai masker gitu sebab doruri boleh, tapi hukumnya makruh saja. Kecuali selain daripada mazhab Imam Syafi'i, sebagian ulama ada yang mengatakan hidung itu contoh, termasuk Imam Ahmad mewajibkan hidung itu sujud, tapi nggak mesti tetap, sedikit aja. Jadi ketika sudah kening ke tempat sujud, baru dia letakkan sedikit saja, udah memadai. Tapi wajib. Maka orang pakai masker nggak sah sholatnya kalau menurut pendapat itu. Nggak sah. Tapi bukan pendapat itu tidak kuat. Yang mayoritas adalah pendapat mazhab imam kita, Imam Syafi'i, makruh saja. Ya, makruh saja. Itu dia. Nanti akan sampai itu insya Allah. Udah termasuk isbal. Udah, ini yang kita sayangkan teman-teman kita salafi. Udah, di sini isbal itu tidak termasuk kelompok kategori baju yang diharamkan. Tapi dia masuk bab makruh. Ini yang disayangkan.
Ini udah ada tulisan saya tentang isbal. Tahu isbal kan? Celana yang sampai mata lutut, sampai lewat mata kaki. Itu katanya masuk neraka, ahli neraka. Dulu ada masjid Salafi yang nulis itu. Akhirnya saya tulis itu sudah masuk di apa ya internetnya. Mungkin ada 5-7 tahun yang lalu. Silahkan di googling tentang isbal, memakai celana atau sarung lewat mata kaki. Tulisan saya. Itu saya jabarkan berbagai macam pendapat. Itu yang kita sayangkan. Padahal ini adalah mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini kitab rujukan terbesar mazhab Ahmad bin Hanbal. Tapi teman-teman kita Salafi tidak baca kitab ini. Nah, itu yang kita sayangkan. Jadi membaca teks hadis. Barang siapa yang dia memakai pakaian isbal akan masuk neraka. Udah, itu yang dimaksud isbal di situ, yang masuk neraka adalah khuyala atau khayla. Khuyala. Apa khuyala? Berpakaian karena congkak. Jadi kalau dia berpakaian meskipun lewat mata kaki, kita katakanlah bergantung, congkak dia, walaupun bergantung kakinya, masuk neraka dia. Jadi khuyala. Itu dia. Tapi insya Allah nanti akan kita jabarkan lagi. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti bisa lihat tulisan saya, mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu ya. Insya Allah itu saya jabarkan panjang lebar tentang masalah celana gantung atau kain satu sarung yang bergantung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan, ada yang lain? Fadhal. Fa'ala hadza tafsir yakunu annahyu lit-tahrim. Maka kalau definisinya seperti ini, apabila dia pakaiannya tadi itu nampak auratnya, maka larangannya tahrimnya haram. Kalau dia pakaian seperti itu nampak auratnya. Wa tufsidus shalah ma'ahu, rusak salatnya. Rusak salatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Udah azan ya? Di sini belum azan? Hah? Udah. Oh. Wallahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.